Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Priasan, si tukang urut acak kadul. Kali ini saya punya rekan nih, bukan di base camp ini ya. Kita ke tempat tujuan langsung. Dia mengeluhkan kaki kan ankle tangan sebelah kiri ya mas ya. Kanan, sebelah kanan ini bukan pundaknya ya, tapi ankle yang larinya ke belikat. Oke teman-teman, kali ini video saya dubbing kembali dikarenakan di lokasi memang berisik sekali ya, suara-suara yang memang tidak enak didengar. Berisik sekali, banyak anak-anak ngobrol, anak-anak main, dan orang-orang pada ketawa-ketawa karena tempat pas kita lokasi itu memang rame ya, beda dengan di lokasi base camp saya atau tempat turun saya. Oleh karena itu video saya dubbing, dan di sini seperti di awal video si pasien atau beliau mengeluhkan pergelangan atau ankle tangan kanannya bermasalah. Tapi saya tidak langsung merilis otot yang cedera di bagian lengan kanan, tangan kanan ya. Tapi saya melakukan proses demi proses, yaitu dengan pengecekan aliran darah dari kaki, punggung, pinggang, semuanya kita cek satu persatu dengan tujuan untuk merilekskan agar si pasien ini lebih nyaman dan darah pun mengalir dengan bagus. Oleh karena itu, walaupun yang sakit di bagian atas, tapi lagi-lagi saya tetap melakukan proses demi proses untuk menghasilkan maksimal. Seperti yang ada di tampilan sekarang, saya sedang melakukan buka tutup jalan darah. Seperti biasanya, ciri khas si tukang urut acak kadul selalu memulai dengan buka tutup jalan darah di bagian belakang lutut dan di telapak kaki ya. Untuk proses kaki yang sebelah kiri memang saya tidak perlihatkan karena posisi kamera membelakangi ya. Jadi artinya saya membelakangi kamera karena kondisi darurat, jadi saya tidak mungkin gotong sana kemari ya. Dan ini waktunya persis jam 11:30 siang, artinya sudah hampir zuhur ya. Tapi saya harus lanjutkan terus karena memang darurat. Artinya ini pasien dadakan ya. Dan kondisi darurat saya selalu insya Allah siap sedia selalu untuk menolong sesama dengan apa yang saya bisa lakukan dengan semaksimal pengetahuan saya. Dan di sini saya sedang mengecek bagian-bagian urat-urat mana yang memang sebelah kanan ini yang bermasalah. Dan di
sini saya melemaskan terlebih dahulu area, kalau bahasa Jawa itu kempongan atau perut bagian pinggir. Pelan demi pelan untuk melancarkan dan melemaskan otot-otot yang ada di bagian pinggir perut, dan di bagian ini belikat pun saya sedang mengecek satu persatu ya, apakah betul ini fix sakitnya memang saraf-sarafnya atau tidak. Nah, dan di sini saya kembali lagi mengecek, barangkali di bagian kirinya itu juga ada masalah. Saya cek satu persatu, bagian pundak sampai bagian belikat, sampai ke di saraf yang ada di persis di ketiak. Dengan tujuan untuk melemaskan semua otot-otot yang ada di area tersebut, karena saraf demi saraf, antara saraf yang satu dengan saraf yang lain itu saling berkaitan ya. Jadi semua memang harus dipegang, tidak harus di posisi yang sakit. Sebenarnya bisa langsung diproses ke bagian yang sakit ya, tetapi saya lebih mengutamakan kesempurnaan, mendekati sempurna ya. Kalau sempurna sih di dunia ini mungkin nggak ada yang sempurna, hanya mendekati sempurna atau mendekati 100% atau memaksimalkan hasil dari pijat urut tukang urut acak adul. Di sini saya melemaskan area-area saraf-saraf yang ada di belikat ya, bagian pundak, belikat, mengecek kanan kiri apakah memang ada yang bermasalah, ada aliran darah yang kurang bagus. Disitulah saya selalu cek. Dan kata beliau, saya adalah orang ketiga ketika beliau ini sakit ya. Jadi sakitnya ini sudah diurut, lah sayalah orang yang ketiga. Dan saya berharap, mohon agar teman-teman juga mendoakan si pasien cepat sembuh tentunya. Di sini saya melemaskan area pergelangan tangan untuk melemaskan otot atau memelancarkan darah yang memang selalu mengarah ke bagian yang kita tuju. Seperti itu proses demi prosesnya. Di sini saya untuk melemaskan area-area yang mengarah ke bagian ke pundak maupun ke kepala ya. Ini adalah tangan kiri. Saya mulai dari tangan kiri terlebih dahulu, karena nanti kita langsung proses ke tangan yang kanan ya, sekalian ke proses intinya. Jadi di bagian inti justru kalau saya lebih ke proses terakhir
itu proses intinya, itu proses terapi. Bagian yang memang dirasa sakit. Di sini saya melemaskan dan melancarkan aliran darah di bagian tangan kiri agar lebih rileks. Dan di sini mohon maaf, memang pencahayaannya juga kurang bagus karena tempatnya memang sempit sekali ya. Jadi di sini saya lagi-lagi banyak kekurangan ya di sana sini. Dan di sini saya merilis bagian lengan sebelah kiri untuk lebih rileks, dan aliran darah pun semakin bagus. Walaupun yang sakit di sebelah kanan, tetapi sebelah kiri pun saya selalu mengecek apakah masih ada saling berkaitan. Jadi di bagian ini saya mengecek apakah ankle yang sebelah kiri juga termasuk ankle yang bermasalah. Walaupun saya lagi-lagi dengan alasan yang sama. Dan di sini inilah proses pelemasan di bagian tangan sebelah kanan. Artinya yang memang tangan yang langsung bermasalah. Dan di sini saya rangsang dari area jari jempol dan atau telapak tangan sebelah jempol dan telapak tangan sebelah jari kelingking. Itu untuk melancarkan atau merangsang saraf-saraf yang mengarah ke bagian pundak sampai ke kepala. Dan sama ya, di sini juga saya bertujuan untuk melemaskan bagian-bagian tangan ini, tangan yang langsung bermasalah. Dan sini memang saya mohon maaf ya, memang pencahayaannya kurang bagus karena ini kamera menghadapnya ke cahaya, sedangkan di dalam ruangan ini lampu dimatikan ya, jadi agak setengah gelap sedikit, sehingga cahaya yang dari luar memang tengah hari bolong ini ya, persis waktunya zuhur, jadi sekitar jam 12-an. Di sini saya mulai mengecek bagian kepala karena saraf yang menghubungkan ke ankle tangan sebelah kanan ini memang langsung menghubungkan ke kepala. Dan di sini memang ternyata yang bermasalah itu saraf yang nempel sekali dengan tulang.
jadi dalam sekali. Makanya saya di proses inti ini memang agak lama ya dibandingkan proses-proses yang lainnya. Di sini saya merilis bagian pundak terlebih dahulu biar rileks, baik pundak sebelah kiri maupun sebelah kanan, agar benar-benar rileks dan aliran darah lancar dan nyaman. Di sini mohon maaf, memang ya tempatnya sempit, jadi di ruang tamu banyak lalu lalang ya, anak kecil yang memang sedang bermain di depan rumah. Disinilah proses inti yang memang memakan waktu, karena saraf yang saya curigai itu di bagian dalam sekali ya. Jadi artinya saraf itu dalam. Kalau saraf yang saya pegang ini alhamdulillah memang tidak terlalu ngefek ya. Artinya sewajarnya, memang karena saraf yang sakit itu di bagian dalam. Di sini kenapa tangan saya ke belakang, saya tekuk ke belakang, karena saya mengecek area belikat. Jadi persis di bawahnya belikat dalam ya. Jadi persis di bawahnya centongan. Kalau bahasa Jawa saya itu namanya centongan, atau persis di bawahnya tulang engsel ya. Dan di sini alhamdulillah memang hanya sedikit memang, tetapi di sini ada saraf yang kecil sekali yang memang jauh di persis di bawahnya tulang. Jadi hampir tak terjangkau karena memang badannya sispek ya. Sispek tapi keras, berisi. Nah, seperti itu. Di sini saya mulai merilis membetulkan atau memposisikan tulang, sambungan tulang biar lebih pas. Di sini saya mulai merasakan atau mengecek bagian dalam yang di ketiak ini, apakah ada saraf yang memang tidak sesuai posisinya atau bermasalah. Dan ternyata sampai di bagian dalam pun saya cek, itu semua saraf normal, artinya memang tidak ada masalah. Nah, kenapa si pasien ini mengeluhkan sakit? Ini saya rasa karena tulang inilah yang bermasalah, bukan di bagian saraf-sarafnya atau otot-otot sarafnya yang bermasalah. Hanya ada sebagian kecil memang otot sarafnya bermasalah, tetapi bukan yang mengakibatkan si pasien ini sakit bagian tangan, engsel tangannya ya. Saya rasa ada hal lain
di bagian tulangnya. Artinya si tulang ini memang agak tergeser. Nah, setelah saya mulai merilis sampai dalam di ketiak ini barulah ketemu. Wah, ternyata memang benar yang bermasalah itu ada bagian tulang. Untuk lebih jelasnya sih mungkin bisa di CT scan ya. Kalau saya hanya bisa merasakan tulang ini bermasalah di bagian ketemu tulang, artinya engsel ya, antara tulang tangan ini dengan sambungan belikatnya. Tapi alhamdulillah, kata beliau, setelah saya tarik, saya cek, itu agak mereda sakitnya. Dan saya sarankan, karena ini hubungannya dengan tulang, saya sarankan beliau untuk mengkonsumsi banyak makan telur mentah atau telur ayam kampung maupun telur bebek ya, dengan susu, agar si tulang ini lebih cepat pulih karena tulangnya agak bermasalah. Karena di sini saya sampai cek sampai dari ke arah ke kepala, arah ke di bagian pundak, di bagian engsel, semua saya cek, alhamdulillah bermasalah, tapi itu saya rasa tidak mengakibatkan sakitnya pasien ini. Dan kondisi otot sarafnya baik-baik saja. Jelas ini bagian tulang. Setelah itu saya menyuruh si pasien untuk menggerak-gerakkan tangannya sembari saya merasakan apakah benar ada hal lain. Saya cek ulang berulang untuk memastikan hasil yang saya utarakan. Dan memang benar, alhamdulillah semua otot saraf tidak bermasalah. Artinya fix ini tulang di bagian belakang yang memang bermasalah. Dan sekiranya itu saja, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami, tentunya bisa menghibur teman-teman semua, para YouTuber pemula, YouTuber senior. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat, dan mohon doanya untuk kesembuhan si pasien. Dan si tukang urut acakadul selalu siap untuk teman-teman semua, walaupun selalu responnya agak telat ya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, karena di sini saya tidak membuat penutup ya, karena saya harus terburu-buru untuk kembali beraktivitas kembali, karena yang saya pakai ini jam isoma atau jam istirahat, dan waktunya jam 1 kurang 10 menit, sehingga saya harus terburu-buru untuk kembali ke tempat kerja untuk melaksanakan tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat,
Salam semangat, salam berkarya. Salam ulang tahun Indonesia 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka. Salam satu profesi, tetap semangat, jos gandos. Tunggu video berikutnya ya teman-teman. Bye bye.